Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Baik teman-teman mahasiswa dimanapun berada, baik dunia maya maupun dunia nyata yang sedang belajar. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah buat mu'alif agar beliau mendapatkan nama jari atas apa yang dianggitnya, serta kita semua juga mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan istifadah dari kitab beliau. Ala hadirin kuliah amal salih sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabtarakat kullum min hataini ta'ifataini ila firaqin ukhra. Kemudian terjadi perpecahan dua kelompok di dalam kelompok antara kelompok pro Ali dan kelompok kontra Ali. Wa kullun min tilkal firaq yad'un nas ila ra'yihi wa madhhabihi. Setiap daripada kelompok itu mengajak kepada manusia menuju pendapatnya dan kepada madhabnya. Summa lam tazal firqatun tadharu isra ukhra hatta yabtarikun nas ila firqin katsira. Sehingga dari situ kemudian tidak henti-hentinya muncul firqah ataupun kelompok hatta yabtarikun nas, dan manusia akhirnya terjadi perpecahan ila firaqin katsirah, menjadi perpecahan yang amat banyak. Wa kullun yaz'umu annahu al-haq, dan setiap dari mereka itu mengklaim bahwa dirinya yang paling benar. Falam yazalu yazdaduna ikhtilafan hatta idalam yabqa min qarnit tabi'in illa qalil. Sehingga hal ini terjadi tidak henti-hentinya, bertambah-tambahnya adanya ikhtilaf ataupun perbedaan, sampai kemudian menyisakan kepada kurun daripada tabi'in, ya. Doharat firqatun ukhra samu'an rusum bi ahli adil wa tauhid wa mu'tazilah. Jadi masa tabi'in yang tinggal sedikit dari orang-orang itu, di sini timbul kemudian firqah, ya, dan mereka menamakan ahlu adal wa tauhid wa hum al-mu'tazilah, yaitu mereka yaitu mu'tazilah. Nah, mu'tazilah ini adalah apa? Mu'tazilah ini adalah golongan daripada umat Islam yang mereka itu mendasarkan terhadap pondasi akal ataupun nalar yang begitu tinggi. Mereka menganggap bahwa akal ini sebagai pandu untuk berakidah, termasuk daripada bertaklid. Ketika mereka mengartikan tentang ayat ini ja'ilun fi ardi khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah fil ardh, pengertian daripada Mu'tazilah itu menyatakan bahwa yang dimaksud khalifah ini adalah bukan khalifah fil imamah saja, tapi khalifah fil aql, yaitu kepemimpinan dan termasuk adanya taklif yang dibebankan kepada manusia secara totalitas, di mana sudah tidak lagi adanya intervensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia dianggap sudah mempunyai akal atau dianugerahi akal sebagai khalifah ataupun sebagai pandu untuk apa wujudkan kebahagiaan termasuk di dunia ataupun di akhirat. Artinya akal ini ada merupakan pandu, ya, kebaikan ataupun keburukan. Kenapa? Karena dengan akal ini bisa menakar hal-hal yang itu dianggap satu yang larangan ataupun itu ada satu perintah. Sehingga mereka mengartikan bahwa yang disebut dengan khalifah fil ardh itu adalah anugerah akal yang sempurna dan paripurna. Karena itu tidak perlu adanya intervensi daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Mu'tazilah, ya. Wahinaidin hadasa ismu ahli sunnah wal jamaah.
Kemudian pada itu karena sudah banyak berkecamuk adanya firqah-firqah, timbullah Ahlus Sunnah wal Jamaah lilladzina lajamu sunnatan Nabi, yaitu kepada orang-orang yang menetapi terhadap sunnah Nabi, wa thariqas sahabat, dan juga jalan sahabat, fil aqaid, yaitu di dalam akidah ad-diniyah ya, wal amal al-badaniyah, yaitu juga pada amal-amal badani, wal akhlak al-qalbiyah, dan termasuk di dalam akhlak hati ya. Nah, ini jadi di dalam rentang perjalanan akidah ini muncul ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana konsentrasi di dalam urusan akidah diniyah dan juga di dalam urusan badaniyah ya, yaitu ubudiyah maksudnya. Yang satu adalah terkait dengan tauhid, ya, yang satu terkait dengan ibadah badaniyah, yang satu yaitu dengan adanya itu akhlak. Jadi fondasi daripada syariat itu kan aqaid diniyah itu sebagai usuluddin, ibaratnya dia adalah merupakan fondasi daripada bangunan, sementara al-badaniyah yaitu adanya syariah, yaitu adanya rumah daripada bangunan itu, kemudian akhlak al-qalbiyah yaitu adanya atap daripada rumah tersebut. Nah, bagaimana jadinya rumah kalau tanpa atap? Demikian juga adanya manusia tanpa akhlak itu adalah sesuatu yang tidak terpuji dan dianggap itu satu yang kalau seperti binatang ya, artinya seperti tanpa adanya kepala begitu ya. Jadi ini adalah merupakan satu cerminan bahwa sebut dengan akhlak al-qalbiyah itu adalah dia merupakan simbol kemanusiaan. Kenapa? Karena sebagaimana di dalam ilmu mantik adalah al-insan hayawanun natikun. Jadi manusia adalah hewan yang berakal. Nah, natikunnya itu karena salah satunya adalah menggunakan akhlak yang mulia ataupun akhlak al-muhdah. Faman istaghala minhum biiqamatil hujjaj wa dalail al-aqliyah wan naqliyah lil umur al-i'tiqadiyah summa bil mutakallimin aw ahli kalam. Masih jelas ya? Dan siapa yang menyibukkan dirinya dengan penegakan hujah-hujah serta dalil yang berupa yaitu nalar ataupun berupa nakal terhadap perkara-perkara yang bersifat akidah, itu disebut dengan golongan mutakallimin, yaitu ahli kalam ya. Wa man istaghala minhum bil ilmi ibadat, kemudian mereka yang sibuk dengan ilmu ibadah itu disebut dengan ibadat adiniyah wal muamalat wal munakahat wal fatawa bil aqdiyah wal hukumat wa nudarika sumya bil fuqaha atau ahli fikih. Mereka yang istighol ataupun konsentrasi di dalam ilmu ibadah badaniyah ataupun muamalah ataupun pernikahan ya, ataupun di dalam fatwa hukum wal hukumat ya, fatwa hukum wa nahwi dzalika, maka itu disebut dengan fuqaha ataupun ahlul fikih. Sementara mereka yang bersibuk di dalam mengumpulkan hadis nabawiyah, kemudian juga melakukan watam jiji sahiha min ghairihi wa nahwi dzalika sumya bil muhaddisin aw ahlil hadis. Mereka yang mengumpulkan hadis nabawiyah dan juga kemudian memilah-milih kesahihannya dan tidaknya, dan hal-hal yang terkait dengan mustalah hadis itu disebut dengan al-muhaddisin ataupun ahli hadis. Sementara wa man istaghala minhum bil amal adh-dhahira wa tasfiyatul qulub an akhlaq al-madmumah wa tahliyatiha bi makarimiyah sumya bisufya wa ahli tasawuf. Mereka yang istighal dengan amal dhahir dan pembersihan hati dari akhlak yang tercela serta membersihkannya dengan hiasan makarim ul akhlak, yaitu akhlak yang terpuji, sumya bisufia atau ahli tasawuf, itu disebut dengan sufi ataupun ahli tasawuf. Sesungguhnya di dalam konstruksi beragama itu yang paling penting yang harus dicari itu adalah kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran ini
bentuknya beda-beda dan capaiannya pun beda-beda. Sebetulnya yang kita cari di dalam agama itu adalah kebenaran yang hakiki ya. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran yang hakiki itu adalah dari Tuhan. Jangan sekali-kali kita itu meragu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kita menangkap kebenaran tersebut. Ya, menangkap kebenaran itu tidak bisa gampang ya, gampang-gampang susah, tapi ya sangat susah kalau kita tidak mengikuti alurnya. Nah, syariat ini adalah membawa kita untuk mencapai kebenaran tersebut. Sekalipun belum tentu kita benar, ya. Tapi menuju kebenaran itu harus kita lakukan, kita lewati proses tersebut. Maka di dalam terminologi agama itu ada syariah, ada hakikah, ada syariah, ada hakikah, ada syariat, kemudian ada hakikat. Nah, untuk mencapai hakikat ini harus melalui thariqat. Ya, thariqat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu barangkali itu yang Bapak sampaikan, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan istifadah ataupun faedah kepada kita semua dengan wasilah kita mengkaji kitab Al-Qaul Qiblama'ah di Tahqiq Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, semoga bisa dimengerti. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.